Selamat pagi anak-anak. Kembali bersama dengan Pak Rizal di sini. Hari ini kita akan belajar atau mendalami tentang teks cerita wayang. Beberapa minggu yang lalu, kamu sudah mencoba mencatat teori dari teks cerita wayang, kemudian membuat soal, dan kemudian menjawab soal. Untuk kesempatan kali ini, izinkan Pak Rizal untuk menjelaskan sedikit tentang teks cerita wayang. Harapan Pak Rizal, apa yang Pak Rizal jelaskan dapat kamu mengerti, ya. Jadi jangan di-skip. Oke? Baik, untuk yang pertama, di depanmu sudah terdapat teks cerita wayang yang judulnya adalah Karno Tanding. Sebenarnya teks cerita wayang itu seperti apa sih, Pak? Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dibuka buku Kirtia halaman 37. Mari kita buka. Baik, di sini di halaman 37 di situ sudah dijelaskan model teks cerita wayang. Jadi teks cerita wayang itu modelnya seperti apa, Pak? Teks cerita wayang itu modelnya teks narasi, ya. Teks yang berupa karangan. Karangan itu berarti bentuknya paragraf, ya. Jadi ada beberapa teks narasi, ya. Untuk bagian yang membangun teks narasi yang dalam kaitannya saat ini adalah teks cerita wayang, itu tersusun dari satu orientasi, ya. Orientasi itu memperkenalkan tokoh, memperkenalkan tempat, memperkenalkan negara, raja di mana, dan lain sebagainya. Anaknya berapa, istrinya siapa, suaminya siapa, begitu. Itu namanya orientasi, memperkenalkan, ya. Kemudian ada juga komplikasi. Komplikasi itu adalah awal dari permulaan masalah. Kemudian ada lagi klimaks. Kalau ada masalah, klimaknya bagaimana? Apakah dia akan bertarung, perang, atau bagaimana? Kalau dia perang, pasti salah satu dari mereka mungkin ada yang mati, mungkin ada yang pergi dari negaranya, dan lain sebagainya. Itu namanya klimaks. Jadi akhir dari permasalahan itu bagaimana? Klimaknya, puncak masalahnya itu bagaimana? Ya. Kemudian reorientasi. Reorientasi itu contohnya kalau sudah perang dia akhirnya bagaimana? Ya. Terus koda atau amanat itu pasti di bagian terakhir. Jadi setelah teks narasi beberapa paragraf, itu pasti yang terakhir itu ada koda. Jadi amanat yang bisa diambil dari bacaan cerita wayang itu seperti apa, relevansinya dalam kehidupan seperti apa, gitu. Kemudian ada unsur basa. Ya, unsur basa ini terdiri dari basa rinenggo dan unggah-ungguh basa. Basa rinenggo itu adalah kata yang dihias. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa berupa ungkapan, bisa berupa kata-kata kiasan, begitu, ya. Terus ada unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa itu kalau nanti kita akan pelajari, itu yang dipelajari adalah ngoko alus, ngoko lugu, terus ada lagi kromo alus, kromo lugu, ya, atau kromo inggil. Jadi ngoko alus, ngoko lugu itu letaknya, dipakainya saat kapan, nanti bisa dipelajari. Ngomongnya dengan siapa? Misal kamu dengan temanmu ngomong harusnya pakai apa? Ngoko alus atau ngoko lugu? Kamu ngomong dengan orang tuamu itu harusnya pakai yang mana? Ya,
Itu unsur basa yang akan kita pelajari. Ya, sambil mempelajari cerita wayang, kita juga sambil mempelajari bagaimana unggah-ungguh kita, ya, sopan santun kita berbicara kepada lawan bicara kita. Jadi kalau kita bicara dengan teman, tidak sama kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua. Begitu, ya. Terus selanjutnya tujuan penulisan atau tujuan dari kita membaca bacaan itu apa? Ya. Di sini tujuannya untuk menghibur. Selain menghibur, di dalam teks cerita wayang itu terdapat juga pesan moral. Nah, pesan moral itu bisa didapat di dalam koda, ya. Ada beberapa teks cerita wayang yang di situ tidak terdapat koda atau amanat. Kalau ini Karno Tanding yang di halaman 37 sampai di halaman 39, di situ sudah jelas bagian orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, reorientasi sampai dengan koda itu lengkap. Ada juga bacaan yang tidak menyertakan ke-6 bagian ini. Ya. Jadi mungkin ada pembukaan, isi, penutup, cuma 3 bagian itu. Ya. Jadi pesan moral kalau tidak ada di koda atau amanat berarti kita harus membaca dari awal sampai dengan akhir sebenarnya apa sih pesan yang terkandung dalam teks tersebut. Begitu. Ya. Baik, kita lanjut ke sini. Nih ya. Teks ini akan Pak Rizal bagi di grup WA kalian masing-masing. Ya. Nanti teks Karno Tanding ini kalian baca, ya, isinya seperti apa, gitu. Nah, teks ini adalah contoh dari teks cerita wayang yang unsur atau bagiannya hanya terdiri dari pembuka, terus ada isi dan ada penutup, begitu. Gitu ya. Jadi kalau di Kirtia halaman 37 sampai 39 itu dia sudah lengkap orientasi sampai dengan koda. Kalau ini cuma teks wayang yang sangat singkat. Jadi orang bagiannya cuma disingkat ya, ya pembuka, isi dan penutup gitu ya. Jadi kalau diibaratkan ini orientasinya, pembukanya, ini isinya, dan ini penutupnya. Mungkin koda atau amanat berada pada paragraf yang terakhir. Ya. Begitu ya. Jadi di sini Pak Rizal tekankan teks cerita wayang itu ada 6 bagian. Ya. Dari orientasi, komplikasi, klimaks, orientasi, reorientasi, yang terakhir adalah koda atau amanat. Jadi ke-6 ini bisa disingkat menjadi 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Oke. Di bawah ini ada undha usuk basa. Undha usuk basa ini nanti kamu membaca saja, ya. Ngoko itu dibagi menjadi 2, ngoko lugu sama ngoko alus. Kromo nanti ada kromo lugu, ada kromo alus.
ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu, kromo alus itu adalah strata penggunaan bahasa yang berbeda. Jadi keempat strata ini digunakan atau kita gunakan itu menurut kepada siapa kita berbicara. Lawannya bicara itu siapa, gitu ya. Oke. Contoh ini unsur kebahasaan teks cerita wayang. Contohnya begini. Ini ada ngoko lugu, ya. Kowe dek wingi nonton ludruk karo sopo. Ini ngoko lugu. Bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari atau bahasa yang kita gunakan dengan lawan bicaranya sama, sebaya dengan kita. Contoh kamu berbicara dengan temanmu, gitu ya. Ini ada lagi ngoko alus. Nah, ngoko alus ini digunakan pada saat kapan? Basa ngoko alus sing kecampuran tembung-tembung krama inggil tumrap wong sing diajak guneman. Contoh, sedulur enom marang sedulur tuwa. Misalnya kamu dengan kakakmu, kamu dengan mbakmu. Ya, berarti kamu menggunakan ngoko alus. Nanti bahasanya ya ganti. Panjenengan dek wingi mirsani ludruk karo sapa? Mas, karo sapa? Mbak. Itu ya. Nah. Terus beda lagi kalau kamu pada saat kapan kamu menggunakan kromo lugu. Nah, kromo lugu itu digunakan ya. Basa kromo lugu sing tetembungan lugu lan ora kecampur tembung-tembung kromo inggil tumrap wong sing diajak guneman. Contohe kanggo marang wong sederajat sing durung raket, durung akrab. Sederajat. Contoh kromo lugunya misal orang tuamu bicara dengan orang tua temanmu, ya. Dia ndak kenal, tapi dia sederajat, sama-sama tua. Tapi itu kan bukan teman toh, ya, gitu. Itu kromo lugu. Terus ada lagi kromo alus. Kromo alus itu bagaimana? Basa kromo sing tembung-tembung alus lan kecampur tembung-tembung kromo inggil tumrap wong sing diajak guneman. Biasanya digunakan oleh siapa? Anak dengan orang tuanya, cucu dengan bae, ya toh. Ponaan dengan Pak D dan Bu Deni. Gitu. Ini undha usuk basa. Kamu boleh catat, kamu boleh tidak mencatat. Kamu mencatat bagus, tidak mencatat juga tidak apa-apa. Ya. Kalau tidak mencatat berarti file ini jangan sampai hilang. Ya. Nah, untuk selanjutnya tugasnya kamu buka halaman Widyabasa, ya, Widyabasa halaman 69. Widyabasa halaman 69, ya. Di situ sudah ada 10 judul teks cerita wayang. Nah, tugasnya apa? Masing-masing orang mengambil satu judul teks cerita wayang. Mengambilnya boleh dari internet, boleh dari buku. Ya. Tugasnya adalah kamu tulis pesan moral yang terdapat dalam teks cerita wayang tersebut. Ya, jadi kalau ini ada 10, kamu pilih satu saja. Ya.
Kamu boleh misal contoh Karno tanding. Oh Pak, ini ada karno tanding di buku ada. Ya wis, di buku enek. Jadi kamu baca itu pesannya apa, kamu tulis di buku tugas, setelah itu kamu foto, kamu kirim ke Pak Rizal. Ya, tugasnya itu ya. Widyoboso halaman 69 mengambil satu judul teks cerita wayang, dibaca, kemudian kamu tulis pesan moral yang terdapat dalam teks cerita wayang tersebut. Ya. Saya berharap masing-masing orang, masing-masing siswa, masing-masing anak bekerja sendiri-sendiri. Tidak ada yang contohan. Ya. Bisa ya? Saya berharap kamu menjadi anak yang jujur untuk dirimu sendiri. Ya. Baik. Untuk hari ini sekian ya. Kalau masih kurang paham, silahkan bertanya kepada Pak Rizal setelah kamu mendengarkan penjelasan dari Pak Rizal ini. Begitu ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Pak Rizal tentang teks cerita wayang atau teks narasi cerita wayang. Semoga kamu mendengarkan dengan baik. Semoga kamu mengerjakan tugasnya tidak contohan. Kamu mengerjakan tugasnya dengan baik. Cepat dikirim. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.